Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleh dan soleha. Sobahul khair. Good morning all. How are you today? Everything is good? Insyaallah. Okay. First of all, let's pray for Allah subhanahu wa ta'ala and say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tematik ya bersama Ustazah Fauzia. Oke, welcome to my class. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia yang temanya adalah kata baku dan kata tidak baku. Anak-anak sekalian, apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu mengetahui pengertian dari kata baku. Yang kedua, mengetahui pengertian dari kata tidak baku. Yang ketiga, mengetahui perbedaan kata baku dan kata tidak baku. Oke. Nah, jadi apa sih kata baku itu dan apa kata tidak baku itu? Oke, di sini Ustazah tampilkan ya. Pengertian dari kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan EYD-nya. Apa itu EYD? EYD adalah ejaan yang disempurnakan. Nah, kata tidak baku berarti kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan dan tidak ada dalam KBBI. Apa itu KBBI? Ya, KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, dari pengertian ini bisa kita lihat ya perbedaannya. Kalau kata baku itu tadi yaitu sesuai dengan pedoman ya, sesuai dengan pedoman. Pedomannya apa? Pedoman kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan EYD-nya. Oke, atau sesuai dengan KBBI-nya. Nah, sedangkan kata tidak baku berarti tidak sesuai dengan pedoman, oke, atau kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan dan tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia. Oke, anak-anak, sampai di sini jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah percakapan kakak dan adik. Oke, sebelum kita masuk ke percakapan, kita harus mengetahui dulu ciri dari kata tidak baku itu. Oke, pertama, kata tidak baku berarti digunakan dalam percakapan sehari-hari. Oke, kemudian yang kedua, terkesan lebih santai dan tidak kaku. Yang ketiga, tidak terdapat dalam KBBI. Oke, kemudian berikutnya, tidak dipengaruhi bahasa asing atau bahasa daerah. Kemudian, bentuk katanya berubah-ubah dan memiliki makna yang sama dengan kata baku. Oke, nah kita masuk ke percakapan kakak dan adik. Adik, kak, kenapa nggak sekolah? Gak ini berarti kata tidak baku. Kemudian, kakak lagi nggak enak badan. Gak. Oke, kita garisi. Kemarin, kakak jalan-jalan ke Ragunan naik bis sama teman-teman. Oke? Adik, oh, kakak lihat apa aja? Oke, kakak ngeliat binatang yang banyak banget deh. Ada harimau, singa, buaya, pokoknya banyak banget deh. Adik, oh, sekarang kakak istirahat dulu ya. Kakak, makasih ya dek. Adik, sama-sama. Nah, kelihatan ya
dari teks bacaan tersebut kebanyakan dia menggunakan apa? Menggunakan kata yang lebih santai atau kalimat yang lebih santai ya. Jadi kesannya tidak terlalu kaku. Kemudian percakapan ini biasanya kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke. Kemudian di sini ada poin ya mengenai bentuk katanya berubah-ubah dan memiliki makna yang sama dengan kata baku. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Aktif benar anak itu. Oke. Aktif benar anak itu. Aktif berarti itu kata baku atau tidak baku? Oke, benar. Aktif adalah kata tidak baku. Berarti jika kita perbaiki ke kata baku berarti aktif. Bukan aktif lagi ya, tapi aktif. Oke. Kemudian, benar anak itu. Oke. Benar berarti itu kata tidak baku. Nah, jika kita ubah menjadi kalimat bakunya adalah benar menjadi benar. Pintar. Menjadi benar. Ya. Nah, berarti di sini ya, bentuk katanya berubah namun maknanya masih tetap sama kan? Oke anak-anak, sampai di sini jelas ya. Nah, coba dibuka bukunya yang halaman 107, halaman 127. Oke, di situ ada teks sejarah mengenai Jenderal Sudirman. Oke, silakan disimak ya. Indonesia pernah memiliki jenderal perang terbaik sepanjang sejarah. Ia adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman yang lahir di Bodas, Rembang, Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Sejak kecil, Sudirman dibesarkan oleh Raden Cokrosunaryo, saudara dari ibunya. Sudirman selalu belajar ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan umum. Sejak kecil, Sudirman diajarkan tentang ketaatan pada agama, sehingga Sudirman selalu mengerjakan salat 5 waktu. Karena itulah, Sudirman dijuluki sebagai Haji oleh teman-temannya yang bersekolah di sekolah pribumi. Ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap Belanda, Jenderal Sudirman tidak mau menyerah. Ia memimpin pasukan TNI yang masuk ke dalam hutan dan mengorbankan perang gerilya. Perang gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman sangat merepotkan Belanda. Meskipun dalam kondisi sakit sehingga harus ditandu ketika keluar masuk hutan, semangat perjuangan Jenderal Sudirman tidak pernah padam. Perang gerilya yang dilakukannya membuat Belanda tidak berdaya. Akhirnya, kegigihan Jenderal Sudirman membuahkan hasil. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara resmi. Oke anak-anak, dari teks bacaan tersebut bisa kita melihat ya, di situ kata bakunya. Yang mana dari teks ini kata bakunya? Yaitu jenderal. Nah, jenderal ini adalah kata baku. Nah, kalau kita ubah menjadi kalimat tidak baku berarti apa? Jenderal. Atau sebaliknya, kata tidak bakunya adalah jenderal, maka kata bakunya adalah jenderal. Oke anak-anak? Nah, ada contoh lainnya yaitu seperti aktivitas. Oke, kata bakunya adalah aktivitas. Berarti kata tidak bakunya aktivitas. Saya dibedakan kata tidak bakunya aktivitas, kata bakunya aktivitas. Kemudian kata tidak bakunya apa? Karir. Berarti kata bakunya karier. Oke, ini tulisannya ya, karier. Tapi dibacanya karir. Kemudian
kata tidak bakunya adalah karisma, kata bakunya adalah karisma. Oke, anak-anak. Nah, coba kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, perbaikilah beberapa kata tidak baku bergaris bawah dari pernyataan berikut ini. 1. Ibu membeli obat untuk adik di apotik. 2. Silahkan duduk dulu, Pak. 3. Cita-cita Salman ingin menjadi atlet panahan. 4. Siswa kelas 6 sedang ujian praktek IPA. 5. Jenderal Sudirman mengawali karirnya sebagai tentara peta. Oke, jika kita ubah kalimat tidak baku ini menjadi kata baku, berarti apotik menjadi apotek. Silahkan menjadi silakan. Atlet menjadi atlet. Praktek menjadi praktik. Karirnya menjadi karirnya. Oke anak-anak? Jelas ya? Kemudian kita masuk ke pembelajaran berikutnya yaitu IPS. Ya. Di situ ada teks sejarah mengenai manfaat proklamasi kemerdekaan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita belajar mengenai peta pikiran ya. Sebenarnya sudah pernah kita bahas dan pernah kita buat juga bagaimana cara membuat peta pikiran. Oke? Nah, kita baca ya isi teks manfaat proklamasi kemerdekaan. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan mengalami penderitaan baik dari segi ekonomi maupun sosial politik. Segi ekonomi, penjajah Belanda memonopoli perdagangan. Masyarakat tidak bisa bergerak bebas. Pekerjaan mereka diawasi dan dibatasi oleh pemerintah kolonial. Petani harus menanam tanaman yang diperintahkan oleh pemerintah kolonial. Kebijakan ini dikenal dengan istilah tanam paksa, yaitu petani dipaksa menanam tanaman yang laku di pasaran seperti rempah-rempah dan kopi. Petani tidak bisa menanam tanaman untuk kebutuhan hidupnya, sehingga mereka hidup dalam kelaparan. Kebijakan lain yang menyengsarakan masyarakat adalah sewa tanah atau landrenten. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Selain itu, di masa penjajahan, pendidikan hanya untuk masyarakat yang memiliki jabatan atau keturunan bangsawan. Masyarakat biasa tidak bisa menikmati pendidikan. Pada masa penjajahan Jepang, masyarakat Indonesia diperintahkan untuk kerja paksa atau disebut dengan romusha. Masyarakat dipaksa membangun jalan, jembatan, goa, dan lain-lain tanpa dibayar. Mereka juga merampas seluruh hasil pertanian rakyat seperti beras, jagung, teh, dan rempah-rempah. Akibatnya, banyak rakyat yang mati kelaparan. Selain itu, mereka juga mengawasi pers Indonesia. Semua media massa pun disegel. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Dengan kemerdekaan, bangsa Indonesia dapat menikmati rasa aman dan kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, serta ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia. Nah, berarti di situ masyarakatnya dikatakan sejahtera jika terpenuhi unsur sandang. Apa itu sandang? Sandang adalah pakaian. Pangan, apa itu pangan? Pangan adalah makan dan papan adalah tempat tinggal. Kesejahteraan umum tidak hanya meliputi kesejahteraan ekonomi dan materi, namun juga kesejahteraan lahir dan batin seperti terciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati, serta menghargai hak dan kewajiban masing-masing individu. Dengan demikian akan tercipta masyarakat adil dan makmur. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Yang pertama, menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat. Yang kedua, memberdayakan masyarakat melalui peran aktif masyarakat, memperdayakan UMK, kemudian membangun sarana dan prasarana yang mendukung, memberikan pelatihan keterampilan, dan memberikan pinjaman modal usaha. Oke anak-anak, dari teks bacaan tersebut, ya, berarti jika kita pada dalam bentuk peta pikiran, kehidupan masyarakat pada masa penjajahan itu makna kemerdekaannya dalam bidang pendidikan itu apa? Nah, makna kemerdekaan dalam bidang pendidikan yaitu kesetaraan untuk mendapatkan pendidikan untuk semua golongan. Oke? Berarti dia tidak memandang baik itu laki-laki, perempuan, ataupun dia kaya, ataupun bangsawan, ataupun rakyat biasa. Kemudian, makna kemerdekaan dalam bidang ekonomi, yaitu kebebasan dalam melakukan perdagangan, masyarakatnya ingin hidup sejahtera, ya. Kemudian, makna kemerdekaan rasa aman dan kebebasan, yaitu menjalankan aktivitas dan kegiatan tanpa rasa takut. Oke anak-anak, sampai di sini jelas ya? Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan soleha.